Oke, selamat datang di Korek Today. Waktunya kita Oke, kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang agak berbeda. Gadun, atau sugar daddy, atau pria hidung belang. Kalian tau gak sih kalau di Indonesia ternyata banyak banget pria hidung belang. Oh, bahkan ya, ini ngalah-ngalahin negaranya kakek Sugiono. Maksudnya negara Jepang. Di Indonesia ya, ini tercatat setidaknya ada sekitar 60.250 gadun atau pria hidung belang yang ada di Indonesia. Dan ini menempatkan Indonesia peringkat kedua gadun terbanyak di Asia. Sementara di posisi ketiga ada negara tetangga kita, Malaysia, dengan banyaknya itu sekitar 40.200 orang gadun atau pria hidung belang. Terus negara yang terbanyak mana dong? Jawabannya India. Bahkan angkanya sangat mendominasi, 61%. Wow, ini dari total seluruh gadun yang ada di Asia. Angkanya itu sekitar 300 ribuan orang. Terus pada penasaran dong, negara mana aja sih yang paling banyak gadunnya? Oke, ini dia negara-negara dengan gadun terbanyak di Asia. Wow, ternyata banyak juga ya pria hidung belang di Asia. Kira-kira apa ya faktor yang menyebabkan banyaknya pria hidung belang ini? Oke, nah kalau kita lihat dari negara-negara ini merupakan negara-negara yang dengan penetrasi pendidikan itu yang tinggi gitu, di mana anak-anak usia sekolah itu memang cukup sulit untuk membiayai pendidikan mereka, khususnya untuk pendidikan tinggi begitu, sehingga mencari sugar daddy menjadi salah satu jalan keluar bagi mereka. Dan bahkan faktor usia ya itu nggak jadi masalah buat mereka, mau itu pria hidung belang yang sudah tua nggak apa-apa, yang penting pria tersebut bisa memenuhi mereka secara ekonomi. Nah misalnya ya di Malaysia, hutang mahasiswa itu tahun 2018 tergolong besar, bahkan sampai 9,37 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 39 miliar ringgit Malaysia. Terus kalau kita ngomongin di Jepang, bahkan ini ya hutang pendidikan tinggi sampai 90%. Terus di Korea Selatan ini sampai 76%. Oke. Terus kira-kira apa ya motivasinya menjalin hubungan seperti ini? Nah, kalau bagi sugar daddy dan juga sugar mommy, ini nggak lain adalah untuk menghabiskan uang berlebih, terus juga untuk mencari kasih sayang, sama untuk menyalurkan fantasi seksnya. Nah, sementara bagi sugar baby, biasanya karena memang secara ekonomi mereka itu lemah. Terus mungkin juga karena kurang kasih sayang orang tua. Bahkan juga karena memang punya keinginan ya gitu, hasrat memiliki barang-barang mewah. Nah, kira-kira gimana ya tanggapan warga soal gadun ini? Yuk, langsung aja kita tanya-tanya. Halo Mbak, sorry, boleh sebentar nggak ngobrol? Sorry kesini ya, butuhnya cowok, tadi cewek udah. Lagi wawancara warga, boleh aja ngobrol. Sugar daddy itu sugar daddy itu yang membiayai sugar baby. Kalau sugar baby itu yang dibiayain sugar daddy. Oh ya tahu. Biasanya sugar daddy itu yang mengadopsi sugar baby biasanya. Jadi kalau sugar baby itu di biaya kehidupannya biasanya dibantu oleh sugar daddy biasanya, yang saya tahu. Sugar daddy sama sugar baby. Apa ya? Sugar daddy tuh kalau yang aku tahu sih ya, lihat-lihat di TikTok gitu ya, yang banyak uangnya gitu. Tapi kalau yang sugar baby ya itu kayak anak kesayangan kita aja, anak yang manis-manis gitu. Belum ada sih, tapi aku sering ngeliat di Twitter. Gak apa-apa sih, kan saling menguntungkan. Selama mereka berdua happy-happy aja nggak apa-apa. Asal
Kalau yang single ya, tapi kalau yang udah beristri gitu nggak apa-apa. Karena itu haknya mereka gitu. Asal mereka bahagia, nggak ngerugiin aku, it's okay. Gitu. Nggak tahu. Ya tergantung ya. Kalau dari segi positif saling membantu untuk pendidikan dan sebagainya sih, saya nggak masalah sih kayaknya. Kalau untuk di pergaulan teman aku sih kurang tahu ya Mas ya. Tapi yang aku lihat sih belum nggak ada. Ya kalau menurut aku sih ya kalau emang dia enjoy, why not gitu. Kenapa enggak gitu aja sih. Sugar daddy itu apa ya? Nggak sih kalau buat aku sih nggak banget soalnya ya itu udah melampaui batas kita sama laki-laki gitu karena kan dia udah lebih tua gitu ya kalau bisa sih anggap aja itu jadi kayak father kita sendiri gitu bukan jadi pacar gitu tapi kalau sekarang kan zaman sekarang kan banyak orang yang mungkin lebih suka sama yang lebih dari umurnya masih lebih tua lah gitu dibanding anak muda sekarang gitu lebih muda. Mau karena ya nggak apa-apa karena sama-sama seneng terus juga kan saling menguntungkan gitu terus aku juga lihat di Twitter tweet-tweetnya tuh pengalamannya enak-enak kok gitu udah itu aja terus aku penasaran gimana rasanya gitu nggak apa-apa lah pengalaman sekali gitu cobain gitu dibiayain untuk kebutuhan aku gitu. Misalnya aku mau ke konser gitu-gitu, liburan gitu. Udah itu aja. Udah pernah cari-cari sebelum? Enggak sih. Karena gue lebih sukanya mandiri ya, nggak suka tergantung sama orang. Hak orang ya, jadi untuk bilang salah dan benar tergantung lagi. Kalau gue sih sah-sah aja suka-suka mereka. Enggak. Aku sih memang maksudnya gini, buat aku sih enggak banget deh. Karena buat karena aku punya papa gitu, jadi enggak banget gitu aja. Enggak tertarik lah intinya. Nah, hubungan antara sugar daddy dan juga sugar baby ini merupakan hubungan yang simbiosis mutualisme gitu. Sama-sama menguntungkan, nggak ada yang dirugikan gitu kan. Karena sugar daddy nggak merasa keberatan juga dimanfaatkan secara finansial. Dan sugar baby juga nggak keberatan jadi pelampiasan nafsu sugar daddy. Nah, tapi apakah hubungan seperti ini sehat? Waspada, karena di beberapa daerah hubungan seperti ini termasuk melanggar hukum karena termasuk prostitusi. Bahkan bisa juga menjadi penyebab penularan penyakit HIV/AIDS. Nah, salah satu yang paling parah ini pada tahun 2016, di mana 22% pengidap HIV/AIDS baru itu merupakan perempuan muda dari Afrika Tengah dan Barat. Bahkan pemerintah Afrika juga menggalakkan kampanye Say No to Sugar Daddy hingga No Sugar Daddy Bright Future. Oke, jadi gimana menurut kalian soal fenomena sugar daddy dan juga sugar baby ini? Dan biasanya di daerah atau bahasa kalian nyebutnya apa sih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke? Thank you guys.